Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunda Ahmania dari Prodi Pendidikan Masyarakat kelas A FKIP Unsri ingin mempresentasikan hasil rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Sosial dari Ketiadaan Organisasi Kepemudaan Karang Taruna di Lingkungan Komplek Jatiwarna Indah, Kota Bekasi. Video presentasi ini dibuat guna memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah Metodologi Penelitian 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Aziza Husin MPD dan Ibu Yanti Karmila Ningsih SPD MPD. Proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Saya akan langsung memulainya dengan bab 1, dari latar belakang masalah. Pemuda merupakan tolak ukur pemersatu bangsa. Kemajuan atau kemunduran suatu bangsa dan negara banyak bergantung pada generasi muda. Para pemuda dapat mengembangkan aspirasinya lewat berbagai cara. Salah satunya dengan mengikuti organisasi kepemudaan yang berada di lingkungan masyarakat seperti Karang Taruna. Namun, tidak semua lingkungan masyarakat memiliki organisasi kepemudaan Karang Taruna, seperti pada Komplek Jatiwarna Indah, Kota Bekasi. Ketidakberdayaan dari para pemuda di komplek ini pasti berdampak pada kesejahteraan warga komplek. Maka dari itu, studi ini dilakukan untuk mengetahui dampak seperti apa yang terjadi atas ketiadaan peran organisasi Karang Taruna pada Komplek Jatiwarna Indah. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah faktor yang melatar belakangi penyebab ketiadaannya Karang Taruna di Komplek Jatiwarna Indah? Yang kedua, bagaimana kehidupan para pemuda di Komplek Jatiwarna Indah tanpa adanya organisasi kepemudaan? Yang ketiga, bagaimana dampak sosial yang terjadi di Komplek Jatiwarna Indah akibat dari ketiadaannya Karang Taruna? Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara memberdayakan pemuda di Komplek Jatiwarna Indah agar lebih produktif, meskipun tanpa adanya Karang Taruna. Dengan begitu, maka tujuan penelitiannya adalah 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang melatar belakangi penyebab ketiadaannya organisasi Karang Taruna di Komplek Jatiwarna Indah. 2. Mengetahui gambaran kehidupan di antara kalangan pemuda tanpa adanya organisasi kepemudaan di Komplek Jatiwarna Indah. 3. Menganalisis dampak sosial yang terjadi akibat ketiadaannya Karang Taruna di Komplek Jatiwarna Indah. 4. Mengupayakan strategi alternatif agar pemuda di Komplek Jatiwarna Indah dapat lebih produktif di kalangan warga meskipun tanpa organisasi Karang Taruna. Penelitian ini bermanfaat bagi 3 pihak. Yang pertama yaitu bagi peneliti. Bagi peneliti, penelitian bermanfaat untuk memperluas wawasan mengenai betapa pentingnya peran pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta sebagai acuan introspeksi diri agar menyadari sebagai mahasiswa dan pemuda harus dapat berperan aktif menjadi agen perubahan, agen pembangunan, dan agen pengontrol sosial masyarakat. Yang kedua yaitu bagi Komplek Jatiwarna, yakni sebagai masukan dan rekomendasi yang bisa membantu kalangan pemuda di komplek ini untuk lebih berpartisipasi aktif dan merancang program kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan serta kekeluargaan warga komplek. Yang ketiga yaitu bagi FKIP Universitas Sriwijaya, yaitu sebagai tambahan koleksi hasil-hasil penelitian khususnya yang menyangkut pendidikan kepemudaan, peran pemuda, dan organisasi Karang Taruna. Bab selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka, yang meliputi review literatur, batasan konseptual, dan kerangka teori atau hipotesis. Yang pertama yaitu definisi dampak sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah benturan atau pengaruh
yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu, orang, atau benda. Menurut Karl Marx, sosial merujuk kepada setiap manusia yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya melalui proses sosialisasi dalam masyarakat. Maka, dapat disimpulkan bahwa dampak sosial adalah pengaruh atau akibat yang terjadi karena adanya suatu hal atau kejadian dalam masyarakat dan juga mempengaruhi masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu definisi dari ketiadaan. Menurut Wikipedia, ketiadaan adalah ketidakadaan yang berarti tidak adanya suatu hal. Dalam pemakaian secara non-teknis, ketiadaan berarti hal-hal yang tidak memiliki kepentingan, ketertarikan, nilai, relevansi, atau kelebihan. Yang ketiga yaitu definisi organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial, wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Yang keempat yaitu definisi Karang Taruna. Karang berarti tempat dan Taruna berarti pemuda. Karang Taruna merupakan tempat kegiatan yang beranggotakan para pemuda sebagai organisasi. Tentunya Karang Taruna mempunyai struktur organisasi dan program yang jelas, bersamaan dengan pemerintah dan bagian masyarakat lainnya dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya yang dihadapi oleh generasi muda. Akhirnya sampai kepada bab yang terakhir, yaitu bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian adalah perumahan Kompleks Jatiwarna Indah, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pemuda-pemudi yang tinggal di Kompleks Jatiwarna, ketua lingkungan Kompleks Jatiwarna, dan warga setempat. Teknik pengumpulan data. Ditinjau dari subjek yang dituju, maka peneliti hanya mendapatkan satu dari dua jenis data, yakni data primer atau data yang diperoleh peneliti dari sumber asli dengan meneliti langsung terhadap objek penelitian. Dan dilakukan dengan dua jenis teknik, yaitu satu, wawancara. Dalam penelitian ini, digunakan jenis wawancara langsung dan tak terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan metode tanya-jawab atau interview. Dan wawancara tersebut bersifat informal, luwes, dan disesuaikan subjek serta suasana. Dua, observasi. Dalam penelitian ini digunakan jenis observasi langsung dan partisipan, yaitu observasi yang dilakukan di mana peneliti berada bersama atau di tempat objek yang diselidiki, dan peneliti juga turut berpartisipasi karena sehubungan dengan tempat tinggal peneliti yang juga berada di Kompleks Jatiwarna Indah. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk melihat permasalahan yang terdapat pada lokasi penelitian. Kemudian, dikaji dan diuraikan faktor yang timbul baik berupa sebab maupun akibat dari permasalahan yang ada, sehingga menghasilkan suatu pemecahan permasalahan. Teknik analisis data terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu reduksi data. Suatu proses penyaringan dan penyeleksian data yang sudah didapatkan oleh peneliti selama penelitian dilakukan, yang mana kemudian akan ditinjau lebih dalam lagi. Yang kedua yaitu penyajian data. Itu sekumpulan informasi yang disusun agar memberikan kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan menyajikan data yang telah disederhanakan. Yang terakhir yaitu verifikasi dan kesimpulan. Peneliti harus membuat kesimpulan berdasarkan bukti dan fakta yang kuat pada tahap pengumpulan data. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri.
Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.